Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang limit fungsi untuk semester 2 ya, di bagian bab satunya. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu, biasanya limit fungsi, limit ya, kita mungkin pernah mendengar kata limit. Biasanya kalau kita punya buku kartu ATM ya, biasanya kan kita boleh mengambil uang di bank itu dengan limitnya misalkan 5 juta. Jadi ada batasannya. Sehingga biasanya dalam bahasa sederhana limit ini dikatakan sebagai nilai pendekatan. Ya. Jadi dalam matematika, limit ini menjelaskan nilai suatu fungsi jika didekati dari titik tertentu. Mengapa harus didekati dari titik-titik tertentu dan bukan tepat di titik tertentu? Karena hal ini disebabkan tidak semua fungsi itu terdefinisi pada semua titik ya. Jadi kalau kita perhatikan konsep limit kita pelajari. Sebelum Ibu jelaskan yang ini, Ibu jelaskan dulu yang ada di halaman 3. Ini penjelasan tentang pendekatan nilai X dari kiri dan dari kanan. Contohkan misalkan di sini ya, bilangan bulat berapa yang paling dekat dengan 2. Kalau kita perhatikan pada garis bilangan ini, yang paling dekat 2 itu kan ada bilangan 1 dan 3. Ternyata setelah kita telusuri kembali ada lagi bilangan yang dekat dengan 2. Yang dari sebelah kirinya itu adalah 1,9. Yang dari sebelah kanannya yang paling dekat ini 2,1. Tapi ternyata ada lagi yang paling dekat, yang lebih detailnya. Yang dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri sini itu dia 1,99. Dari sebelah kanannya yang paling dekat 2,01. Ternyata setelah digambar lagi ada yang paling mendekati lagi, yaitu 1,999 dan 2,001. Jadi di sini kalau kita perhatikan dari bilangan dari kiri maupun kanan, yang paling dekat itu adalah yang paling dekat dengan 2 itu ini banyak. Sehingga bisa kita tuliskan di sini nilai X yang mendekati 2 ya. Ini bisa dituliskan dalam lambang seperti ini. Kalau dari kiri ya, bilangan yang mendekati 2 dari kiri itu dituliskan dengan X mendekati 2, ada pangkat negatifnya di atas. Kalau ini mendekati 2 dari kanan berarti tulisannya seperti ini ya. Seperti itu, ini pada garis bilangan. Oke, baik kita lanjutkan ke sini. Nah, kalau untuk tabel, misalkan ini ada sebuah fungsi. Kita akan belajar tentang konsep limit ya. Ini ada sebuah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, andaikan nilai x-nya ini 1 ya. Kalau kita masukkan nilainya ke sini, ternyata x yang mendekati 1 ini itu hasilnya tak tentu. Nah, bagaimana supaya hasilnya ini ada ya? Kita bisa menggunakan tabel untuk mencari nilai fungsinya yang mendekati mana. Nah, misalkan di sini kita ambil ya. Tadi 1 ya. Kalau kita masukkan 1, nanti nilai fungsinya berapa yang mendekati ya. Misalkan dari arah kirinya ada 0,9 dan seterusnya. Kemudian dari kanan 1,1 dan seterusnya sampai sini ya. Nah, misalkan kita masukkan nilai fungsi X-nya ini ke dalam tabel ini ya. Ternyata setelah dimasukkan hasilnya itu adalah 1,99. Kalau dimasukkan 0,9, mungkin kalian nanti akan coba di kalkulator. Kalau masukkan nilai ini 0,9 ke fungsi ini, nanti hasilnya adalah 1,9. Kemudian kalian masukkan nilai yang ini lagi ya, 0,99, X-nya ke dalam sini, fungsinya nanti hasilnya menghasilkan 1,99. Masukkan lagi nilai X-nya 0,99 ya. Ternyata hasilnya 1,999. Nah, kalau kita perhatikan limit kirinya ini dia mendekat ke arah angka berapa? Ke arah angka 2 dari sebelah kanan ya. Nah, untuk nilai fungsinya. Ini ya, nilainya fungsi yang ini ya. Ini dari sebelah kiri. Kemudian dari sebelah kanan, nilai X-nya kita masukkan 1,1, masukkan ke sini ya. Kita masukkan
ternyata hasil fungsinya 2,1. Kita masukkan lagi 1,01, ternyata hasilnya 2,01. Kita masukkan lagi ini ya, 1,001 ke fungsi yang ini, nanti hasilnya 2,001. Silahkan nanti kalian coba cek di kalkulator, nanti hasilnya seperti ini nanti. Nah, kalau kita perhatikan limit kanan dari sebelah kanan ini, dia dekat ke angka berapa? Sama juga. Dia mendekati angka 2 ya. Jadi dari sebelah kiri mendekat angka 2. Jadi 1,9 ini kan kalau diperhatikan ini dekat ke angka 2 kan. Ini juga sama. Limit kanannya juga dia mendekati angka 2. Sehingga di sini bisa kita tuliskan untuk limit X yang mendekati angka 1 dari arah kiri itu adalah 2 ya hasilnya. Kemudian limit yang X mendekati 1 dari sebelah kanan, ini hasilnya juga sama 2. Nah, sehingga bisa kita simpulkan ya dari ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian cari seperti ini ya, kalau ada tanda negatifnya di sini di atas itu limit kiri. Ya, X ini dibaca X mendekati 1 dari kiri, X mendekati 1 dari arah kanan. Ini tandanya tanda plus di atas sini. Nah, jadi kalau kita simpulkan di sini, kalau kita perhatikan limit kiri dengan limit kanannya nilainya sama kan? Ini limit kirinya 2, limit kanannya 2. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nilai limit X mendekati 1 tidak ada tandanya di sini ya. Jadi hanya limit X mendekati 1 dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 ini adalah hasilnya 2. Nah, jadi secara tabel untuk mencari limitnya ya ini. Dari yang kita masukkan tadi ya nilainya. Ternyata hasilnya tak tentu. Nah, setelah kita menggunakan tabel, nilainya jadi ada nih. Ada 2. Ini yang caranya supaya kita memperoleh nilai ini. Jadi itu gunanya limit ya. Oke. Kalau misalkan kita gambar pada tabel logaritma, Kalau kita gambarkan pada grafik fungsi ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau kita masukkan angka 1 tadi ya, di sini ada bolong karena apa? Karena tak tentu tadi. Tapi setelah kita cari nilainya, dia nilainya 2 ya. Makanya di sini ada lingkaran kosong di sini ya. Artinya hanya mendekati angka 2. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita masukkan nilai X-nya dari sebelah kanan ya, nanti hasil untuk nilai fungsinya dia mendekati angka 2 ya dari sebelah kiri ya, seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita masukkan nilai X-nya dari sebelah kanan ya, dia juga sama. Nanti semakin mendekati angka 2 juga untuk nilai fungsinya. Jadi gambarnya seperti ini. Tapi hanya mendekati ya, tidak sampai 2, hanya mendekati saja. Oke, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang tabel ini ya. Nanti karena ada soal bentuknya juga seperti ini. Jadi kalian bisa cari nilai limit menggunakan tabel. Nah, ada nggak nilai limit yang tidak memiliki limit? Kalau ini kan ada limitnya tadi. Ada nggak fungsi yang tidak memiliki nilai limit? Coba kita perhatikan seperti ini ya. Nah, misalkan ini fungsi fx sama dengan 1 per x kurang 1. Ini mendekati, misalkan kita masukkan 1 di sini ya, ternyata hasilnya juga sama. 1 per 0 ya, tak hingga nilainya kalau kita cari hasilnya. Nah, kalau kita gunakan tabel seperti ini ya, ini kita masukkan dari sebelah kirinya ya nilainya, nilai X-nya. Nanti kalau kita perhatikan seperti apa nih. Ini limit kirinya ya, limit kanannya. Limit kiri, limit kanan. Nah, kalau dari arah kiri kita masukkan nilai X 0,9 ini ke dalam fungsi yang ini, nanti hasilnya jadi minus 10. Kita masukkan ini jadi hasilnya minus 100. Kita masukkan 0,9 jadinya 10.000. Kita masukkan nanti 0, jadi berapa nih? Jadi 100.000 dan seterusnya ya. Semakin dia ke arah negatif,
hingga, ya, nilainya bukan dekat ke arah 1 dia, tapi dia mendekati negatif tak hingga nilainya nanti. Jadi min 10, min 100, min 10.000, min 100.000, dan negatif tak hingga. Nah, ini kalau dari kiri. Kalau dari kanan, misalkan kita ambil 3 nilai ini ya. Dari 1,1 kalau kita masukkan nilainya ke sini, nanti hasilnya jadi 10 ya, positif 10. 1,01 100, 1,0001 jadinya 10.000 dan seterusnya sampai 100.000 dan seterusnya. Ini dia ke arah semakin ke arah positif tak hingga ya. Jadi positif tak hingga nilainya. Nah, sehingga ini kita lihat kalau limit X mendekati 1 dari arah kiri pada fungsi 1 per X kurang 1, ini tadi hasilnya adalah negatif tak hingga. Yang dari limit X mendekati 1 dari kanan untuk fungsi 1 per X kurang 1 itu hasilnya positif tak hingga. Nah, kalau kita perhatikan nih, dari limit kiri dan limit kanan sama nggak? Kalau sama itu dia di sini minta hingga, di sini minta hingga ya. Kalau kita perhatikan di sini minta hingga, yang ini positif tak hingga. Sehingga nanti bisa kita simpulkan limit X yang mendekati 1 dari fungsi 1 per X kurang 1 ini dia tidak memiliki limit ya. Karena nilai kiri dengan nilai kanannya tidak sama. Jadi kita bisa simpulkan, nah dari gambar sini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, seperti ini. Nah, semakin dia dari kiri ya. Dari kiri dia semakin nilainya semakin ke arah bawah. Nah, semakin ke arah bawah seperti ini ya. Nilai fungsinya. Kalau yang dari sebelah kanan, ini kalau secara grafiknya seperti ini. Semakin dia ke arah yang positif nilai fungsinya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya dari kedua contoh ini, kalau yang tadi dia punya limit untuk yang ini ya, sehingga bisa kita simpulkan jika sebuah fungsi f(x) nilai limit kiri dan limit kanannya sama, maka nilai limitnya itu ada ya. Nah, ini ada. Jadi syaratnya untuk sebuah limit itu limit kiri dengan limit kanannya harus sama. Kemudian yang ini tadi, kalau kita simpulkan jika fungsi f(x) nilai limit kiri dan limit kanannya tidak sama ya, tadi tidak sama ya, sehingga bisa disimpulkan nilai limitnya itu dia tidak ada. Jadi kalau kita simpulkan semua fungsi itu memiliki limit, bukan ya. Jadi catatannya tidak semua fungsi memiliki limit. Ada beberapa fungsi yang memiliki limit, ada juga beberapa fungsi yang tidak memiliki limit ya. Nah, ini kalau secara tabel ya kita jelaskan. Nah, bagaimana kalau secara analitiknya menggunakan rumus, bagaimana untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini ya, tanpa harus menggunakan tabel. Oke, ini nanti ada soal yang ibu berikan ya, tapi nanti setelah kita masuk ke video yang selanjutnya dulu. Jadi kita habiskan materinya, mudah-mudahan bisa dipahami ya.